Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau sharing-sharing santai aja sama kalian. Video kali ini aku mau bahas UMKM, apalagi UMKM di masa pandemi kayak gini. Tapi sebelum kita bahas tentang UMKM, aku mau ngasih tahu sama kalian nih, apa sih bedanya badan usaha sama perusahaan. Oke, sekarang kita bahas badan usaha. Badan usaha ini merupakan kesatuan yuridis formal yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan dan bersifat abstrak, atau hanya bisa dilihat dari akta pendiriannya saja. Sedangkan perusahaan ini merupakan kesatuan teknis dan tempat di mana terjadinya proses produksi, baik itu barang atau jasa secara efektif dan efisien. Nah, perusahaan ini bersifat konkret atau nyata, seperti halnya ada gedung, pabrik, bengkel, atau tempat usaha lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan UMKM ya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu UMKM? Atau teman-teman pernah dengar UMKM tapi belum tahu artinya? Jadi, UMKM ini usaha mikro kecil menengah yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dibedakan berdasarkan aset dan omsetnya. Nah, usaha ini ada 3. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro ini asetnya kurang dari 50 juta dan omsetnya kurang dari 300 juta. Kemudian, usaha kecil. Usaha kecil ini asetnya berkisar antara 50 juta hingga 500 juta dan omsetnya berkisar antara 300 juta hingga 2,5 miliar. Kemudian, untuk usaha menengah ini asetnya mulai di atas 500 juta hingga 10 miliar dan omsetnya berkisar antara 2,5 miliar hingga 50 miliar. Bentuk usaha ini bisa dijalankan baik perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum. Namun, penentuan ini sebaiknya disesuaikan dengan besarnya modal dan tanggung jawab hukum yang diharapkan oleh para pendirinya. Dan secara hukum, bentuk-bentuk usaha atau perusahaan ini ada 4. Yang pertama, usaha perseorangan. Yang kedua, ada firma. Yang ketiga, CV atau persekutuan komanditer. Dan yang keempat itu ada PT atau perseroan terbatas. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan ini bentuk usaha paling sederhana dari badan usaha lainnya karena hanya didirikan oleh satu orang saja. Itu berarti hanya ada satu pemodal, satu pengurus, dan satu penanggung jawab. Nah, di dalam perusahaan perseorangan ini, semua keuntungan akan menjadi milik si pemiliknya. Begitu juga dengan kerugian. Semua kerugian akan ditanggung oleh miliknya. Di dalam pendirian perusahaan perseorangan ini dapat dilakukan tanpa izin atau tata cara yang khusus. Contohnya apa? Contohnya, kalian dapat mengubah halaman rumah Anda untuk mendirikan warung kelontong. Atau, kalian bisa memanfaatkan ruangan yang tidak terpakai di rumah untuk tempat penyimpanan barang jualan kalian. Di dalam perusahaan perseorangan ini, tanggung jawab pemimpin ini tidak terbatas atau unlimited. Namun, ia memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap besarnya modal yang ia keluarkan. Kenapa? Karena seluruh harta kekayaan pribadinya ini akan menjadi jaminan atas kewajiban-kewajiban yang lahir dari bisnis yang dijalankannya. Yang kedua, ada firma. Firma ini merupakan persekutuan 2 orang atau lebih untuk menjalankan dan mendirikan usaha di bawah nama bersama. Dan masing-masing sekutu atau anggota ini memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Karena tanggung jawab sekutu dalam perusahaan ini tidak terbatas, maka tidak ada pemisah antara kekayaan pribadi atau kekayaan perusahaan. Sehingga jika terjadi kerugian dalam perusahaan, maka kekayaan pribadi ini dapat digunakan jaminan untuk menutup kerugian di firma ini. Hal yang terpenting dari firma adalah pembagian laba atau rugi sebagai penjelas dari tanggung jawab masing-masing sekutu. Dan pembagian laba atau rugi ini harus sudah sesuai dengan perjanjian dalam akta pendirian. Yang selanjutnya adalah CV atau persekutuan komanditer. CV ini merupakan persekutuan 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha
yang dimana dibagi menjadi 2 sekutu. Yang pertama sekutu aktif. Sekutu aktif ini orang yang berhak untuk memimpin perusahaan. Dan sekutu pasif ini mereka yang hanya ikut menanamkan modalnya saja. Namun, tanggung jawab dari sekutu pasif ini tergantung dari besarnya modal yang ia keluarkan terhadap suatu perusahaan. Nah, yang terakhir ada PT, perseroan terbatas. PT ini merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, di mana setiap orang ini memiliki satu saham atau lebih dari itu. Dan tanggung jawab ini sebesar modal yang ia serahkan terhadap perusahaan. Di dalam pendirian PT ini memerlukan formalitas yang wajib, yang sesuai dan diatur oleh undang-undang. Dan di dalam perseroan terbatas atau PT ini memiliki 3 badan yang dapat menentukan kelangsungan hidupnya. Yang pertama, ada rapat umum pemegang saham, yang kedua direksi, dan yang ketiga dewan komisaris. Nah, sekarang aku akan membahas tentang UMKM di masa pandemi ini. Jujur, di masa pandemi ini mengubah segala kegiatan yang tadinya bebas menjadi terbatas. Di sektor pendidikan, aku merasakan perubahan itu. Yang tadinya kita mengikuti perkuliahan secara offline, sekarang melakukan kegiatan perkuliahan ini secara daring atau online. Nah, kalau di sektor pendidikan saja terpengaruh, apalagi di sektor perekonomian. Di sektor perekonomian ini sangat berpengaruh bagi mereka para pelaku UMKM yang pasti ikut merasakan krisis ekonomi. Nah, oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM ini terus berupaya mendorong dan mempercepat UMKM agar go digital. Program-program pelatihan dan pendampingan ini terus dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM seperti bekerja sama dengan berbagai marketplace. Contohnya ada Shopee, Blibli, Tokopedia, Lazada, Grab, Gojek, atau marketplace lainnya dengan tujuan untuk membantu perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk. Jadi, buat kalian para mahasiswa atau pelaku UMKM, kalian bisa kok memanfaatkan media sosial atau platform digital ini sebagai tempat kalian melakukan usaha dan secara tidak langsung, kalian sudah berkontribusi dalam menstabilkan perekonomian di Indonesia. Oke, sekian video sharing aku tentang UMKM hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah melihat dan mendengarkan sampai selesai. Aku mau ngingetin lagi, buat kalian, buat teman-teman, buat para pelaku UMKM atau buat siapapun itu yang melihat video ini, meskipun sekarang gerak kita ini terbatas, bukan berarti karya ikut terbatas. Semangat untuk aku, semangat untuk kamu, dan semangat untuk Indonesia.